Aroma pertarungan Pilgub Bali 2024 sudah mulai tercium. Beberapa nama-nama tokoh yang layak menjadi Bali 1 sudah muncul ke publik. Merespon hal itu, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali Bro Nengah Yasa Adi Susanto mengungkapkan PSI Bali akan melakukan survei calon gubernur Bali 2024 melalui bentuk Rembuk Rakyat Bali. Pola itu mirip dengan Rembuk Rakyat mencari penerus Jokowi yang diselenggarakan DPP PSI yang akhirnya mengumumkan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres pada Pilpres 2024. Kami rencana akan melakukan survei juga siapa tokoh-tokoh Bali yang bisa maju nanti punya peluang maju di pemilu kada 2024. Kalau saya sekarang sampaikan kita harus mendukung A, B, C, itu kayaknya terlalu prematur. Berarti PSI akan mengadakan survei? Ya, kita rencananya mengadakan survei siapa-siapa tokoh sehingga demokrasi ini jangan kita matikan dengan hanya menampilkan 1-2 orang saja. Semakin banyak pilihan akan semakin bagus. Nanti biar masyarakat yang memilih. Ya, sesuai dengan track recordnya, sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk Bali kan begitu. Ya, momentum itu kapan akan dikerjakan oleh PSI itu dilakukan? Sebenarnya segera sih, cuman kan saat ini kita memang lagi sibuk menyiapkan verifikasi. Tapi sesegera mungkin kita mau. Kita mau munculkan nanti survei-survei siapa kira-kira calon-calon gubernur yang bisa dipilih sama dengan Rembuk Rakyat itu. Jadi sama di tingkat nasional mencari presiden gitu ya. Jadi presiden kita ada 9 orang yang kita inikan. Nanti sama juga persis seperti itu. Kita akan cari kaji berapa orang. Tidak harus 9 kok. Mungkin bisa 10, bisa 15. Tergantung. Nanti kita lempar ke masyarakat. Biar masyarakat yang menilai. Biar masyarakat menilai siapa yang mau. Ya kayak polling gitu lah. Ya, cuman kita memang secara profesional kita kerjakan nanti. Kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga survei nanti dan lain sebagainya. Itu sih rencana kami ke depan. Adi Susanto mengingatkan dan menegaskan jangan sampai Pilgub Bali mendatang seperti yang terjadi pada Pilkada Badung 2020 lalu, di mana pada awalnya memunculkan 2 bakal pasang calon, tiba-tiba menjadi 1 pasang saja dan Giri Prasta calon dari PDI Perjuangan melawan kotak kosong. PSI ingin mengawal demokrasi di Bali harus tetap jalan sebagaimana mestinya. Apakah itu juga bentuk keresahan PSI? Karena kalau kita bicara data statistik bahwa demokrasi di Bali dalam 3-4 tahun terakhir ini indeks demokrasinya mengalami penurunan. Ya, itu yang maksud saya. Artinya jangan sampai nanti terjadi kejadian seperti misalnya di Badung. Waktu pemilu kada dulu kan. Tiba-tiba harusnya dia punya 2 pasang. Tiba-tiba padahal secara koran partainya memungkinkan untuk 2 pasang gitu. Tiba-tiba diamputasi nih sehingga tidak memungkinkan untuk mencalonkan. Kita tidak mau seperti itu. Tidak mau lagi misalnya Pilgub Bali melalui kotak kosong. Jangan, kita tidak mau, itu nggak bagus ininya. Ya, artinya birokrasi itu demokrasi itu harus berjalan sebagaimana mestinya. Ya, sekalipun nanti di akhir nanti kita mau mendukung siapa-siapa, ya itu kan sebagai bagian daripada politik kan. Kan kita wajib mendukung, atau kalau kita punya kursi istilahnya mengusung sekarang kan. Kalau sekarang kan nanti di titik nol kan mulanya. Pemilu Februari 2024 semua di titik nol dulu kan itu. Sampai hasilnya keluar baru November 2024. Ya kan begitu. Ya. Di sisi lain PSI Bali juga optimis bisa merebut minimal 5 kursi atau 1 fraksi penuh di DPRD Bali pada Pileg 2024 mendatang sehingga harapannya PSI juga bisa mengusung calon gubernur Bali pada Pilgub Bali November tahun 2024. Jadi sebenarnya semua partai punya kesempatan atau start yang sama sebenarnya. Start yang sama. Jadi bagus ini pemilu kada sangat seksi lah 2024. Jadi kalau kami misalnya punya 1 fraksi di PSI, tentu kami juga akan menggadang-gadang siapa yang kami akan dukung atau mengusungkan. Untuk Pileg 2024, PSI Bali juga optimis PSI secara nasional bisa lolos ambang batas parlemen dan menempatkan wakilnya di DPR RI. Bali 1 mengabarkan.